Personalisasi pendidikan. Penerapan satu jenis metode tidak dapat diterapkan kepada seluruh siswa yang memiliki banyak keberagaman, terutama pada pendekatan psikologi kognitif. Pemanfaatan teknologi baru memungkinkan terciptanya kegiatan belajar yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dan minat siswa secara individu. Menilai pembelajaran siswa. Penilaian yang efektif dari siswa dan guru tidak hanya pada porsi formatif atau sumatif saja, tetapi dibutuhkan juga adanya peningkatan pembelajaran, di mana adanya tuntutan untuk membentuk siswa menjadi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Mendukung pembelajaran sosial. Dukungan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan kolaboratif menjadi penting, dikarenakan adanya kebutuhan industri dan juga perkembangan teknologi baru. Mengurangi batas. Mengecilkan batas-batas tradisional antara siswa dan guru, antara kemampuan pribadi dan jenis pembelajaran, antara pembelajaran formal dan informal, dan antara belajar dan bekerja. Pada abad ke-21, batasan ini menjadi kabur. Karena itu, penting bagi pembelajaran informal untuk mengetahui kemampuan dan minat peserta didik yang berbeda. Mengembangkan strategi pengajaran alternatif. Guru tidak lagi menjadi center of learning. Adanya sumber daya jaringan yang luas dapat menciptakan kebutuhan untuk mengubah pendekatan instruksional dan penggunaan sumber daya manusia yang sesuai. Meningkatkan peran pemangku kepentingan. Seluruh pemangku kepentingan perlu mengembangkan kepercayaan bahwa sistem yang tersedia sudah mempersiapkan siswa secara memadai untuk kehidupan yang produktif dalam masyarakat di abad ke-21. Konsultasi antara institusi, orang tua, administrasi, guru dan siswa sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan bahwa sistem pendidikan berjalan dengan baik. Mengatasi perubahan kebijakan. Kelompok masyarakat berpengetahuan membutuhkan fleksibilitas untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, salah satunya di dalam bidang pendidikan. Ketidaksetaraan pendidikan dan kesenjangan digital dapat mengarah pada ketidakseimbangan dalam masyarakat, dan hal ini penting untuk ditangani. Tantangan dalam laporan Horizon. Proyek Horizon mendefinisikan tantangan menjadi 3 lapisan. Yang pertama, solvable challenges. Tantangan ini dapat dipahami dan diketahui solusinya, termasuk meningkatkan literasi digital dan mengintegrasikan pembelajaran formal dan informal. Yang kedua, difficult challenges. Tantangan yang dapat dipahami tetapi belum memiliki solusi atau sulit untuk diterapkan. Contoh, adanya kesenjangan dalam prestasi pembelajaran dan juga pengupayaan untuk memfasilitasi semua lapisan agar memiliki akses pada teknologi yang sama. Yang ketiga, weak challenges. Tantangan yang kompleks untuk didefinisikan. Contohnya, seperti mengelola keusangan pengetahuan dan memikirkan kembali peran pendidik sebenarnya. Halo, saya Roni Rondonuwu. Nah, saya akan share pertama tentang tantangan penggunaan teknologi dalam perancangan materi pembelajaran. Tantangannya terletak pada guru itu sendiri. Bagaimana dia harus menghadapi realita. Dia saat ini mengajar di era digital. Dia menghadapi generasi digital.
Jadi penguasaan IT itu mau tidak mau harus dia kuasai, harus dia tingkatkan. Dan saya pernah share dalam sebuah kesempatan bahwa generasi saat ini dikenal sebagai generasi 5G atau 5G, yaitu generasi Google, apa-apa tanya Google. Lalu generasi gaming, generasi gamers gitu ya. Kemudian generasi gadget selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke toilet sekalipun. Kita termasuk para pendidik juga ikut ketularan kan. Lalu yang keempat, generasi giga. Jadi karena mereka itu adalah generasi visual, dan kalau visual itu kan video makan data, rakus data gitu ya. Lalu yang kelima, generasi galau. Isu mental health jelas sangat tinggi pada saat ini. Nah, disinilah guru harus meningkatkan, mengupdate teknologi yang harus dia kuasai, sehingga dia akan terus relevan. Dia bisa relate dengan kehidupan, dengan pembelajaran pada masa kini. Sehingga tidak akan dikatakan, kudet gitu ya, atau kurang update. Guru juga harus bisa memilah, menyeleksi platform atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang tepat, yang sesuai, yang kontekstual, yang praktis dalam bidang yang dia punya, dan guru juga harus menjadi mentor yang hadir untuk memberikan inspirasi bagi generasi digital, sehingga generasi digital itu mereka dapat meningkatkan skill digital mereka di tengah-tengah informasi yang masif yang membajiri mereka setiap momen, setiap saat. Sehingga nantinya mereka bisa nantinya menjadi influencer-influencer yang baik, yang menjadi berkat di tengah-tengah era digital atau dalam dunia medsos yang mereka geluti sehari-hari. Berikut dalam merancang pembelajaran dengan murid yang beragam. Nah, disinilah guru dia perlu cerdik, dia perlu mengembangkan metode pembelajaran yang bervariasi, yang memperhatikan tipe-tipe pembelajar dari naradidiknya. Jadi ada murid yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Ini memang challenging gitu ya, nggak mudah. Tetapi dia perlu memperhatikan pembelajarannya itu supaya tidak monoton gitu ya. Kemudian untuk mengantisipasi murid yang cepat menangkap materi begitu ya, ini berarti butuh pengayaan. Nah, di sini guru bisa memberikan pengayaan materi melalui link atau referensi-referensi yang bisa dipelajari secara mandiri oleh muridnya, dan juga guru bisa memanfaatkan periode asinkronus dengan memberikan juga pendalaman sehingga para muridnya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih deep, lebih dalam pembelajaran yang diikutinya gitu ya. Lalu gap dalam implementasi pembelajaran. Saya menemukan ada 2 gap gitu ya. Yang pertama, gapnya adalah kami sebagai staf ahli, kami sudah menyediakan dalam digital lesson atau dalam Google Classroom, yaitu berbagai aplikasi atau platform pembelajaran yang mendukung materi, yang mendukung pembelajaran. Sayangnya, guru itu nggak mencoba begitu ya. Guru itu bisa jadi belum familiar dengan aplikasi tersebut. Solusinya, kami ikut memberikan pendampingan, memberikan tutorial, atau memberikan mentoring kepada mereka, sehingga mereka bisa dapat dengan cakap menguasai aplikasi-aplikasi tersebut. Dan ketika dilakukan pendampingan, akhirnya mereka langsung menemukan gitu ya, kliknya, oh ternyata seperti ini gitu ya. Akhirnya mereka bisa langsung mempraktekannya. Lalu gap yang kedua adalah apa? Yaitu kami sudah menyediakan materi pembelajaran secara lengkap gitu ya. Tapi ada guru yang tidak membuat RPP gitu ya, membuat manajemen waktu dalam RPP-nya dengan baik. Sehingga akhirnya apa? Materinya nggak tuntas. Dan sayang akhirnya materi itu ketika saya ikut dalam observasi, materinya jadi menggantung begitu ya. Tiba-tiba langsung closing, langsung kesimpulan, padahal materinya belum selesai. Jadi problemnya di sini seperti itu. Dan guru solusinya dia harus membuat manajemen waktu yang baik, yang tepat di dalam RPP sehingga pembelajarannya bisa tuntas, tas, dan tas gitu ya. Kemudian untuk rekan yang konservatif dalam teknologi, ya ini klasik gitu ya. Dan saya sudah mention tadi, saya sudah menyebutkan kami lakukan mentoring, pendampingan, atau memberikan tutorial kami merekam lewat smartphone, lalu kami kirim videonya. Atau kami juga melakukan team teaching gitu ya, dengan guru yang bersangkutan, dan team teaching itu dilakukan nggak hanya dalam waktu yang pendek, ada yang 2 bulan sampai 3 bulan gitu ya. Nah, seperti itu yang saya lakukan di IPK. Berikut tantangan dalam strategi mengajar, khususnya dalam pembelajaran ya. Secara umum tantangannya yaitu guru itu harus punya willingness yang kuat, kemauan kuat, serta profesional. Nah, saya akan share 3 hal di sini. Pertama, guru itu harus mengenal lebih dekat,
mengenal dengan baik generasi digital yang diajarnya saat ini, ya. Bagaimana mereka berelasi, bagaimana mereka belajar. Generasi digital, mereka adalah generasi visual, senang dengan hal yang sifatnya visual gitu ya. Sedangkan daya tahan mereka itu sangatlah pendek, sangat singkat. Jadi di sini guru dituntut untuk harus kreatif dan inovatif. Solusinya, saya sebagai staf ahli, saya membuat slide-nya itu menarik, atraktif bagi para murid, atau juga mencari dan juga merancang video-video yang juga menarik, yang relevan, yang relate dengan para generasi digital, para murid-murid di era digital saat ini. Yang kedua, guru harus menguasai strategi pembelajaran kekinian. Strategi pembelajaran yang komunikatif, yang juga interaktif gitu ya. Jadi guru perlu menyadari, perlu belajar untuk dia menjadi fasilitator. Jadi dia tidak monolog begitu ya dari awal hingga akhir dalam pembelajaran. Dia bisa juga menjadi inspirator dan motivator bagi para muridnya untuk mengembangkan skill-skill digital mereka. Di IPK itu kami ada event tahunan ya, training untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam mengajar. Lalu selain itu juga di setiap bidang atau di setiap mapel gitu ya, ada yang namanya pertemuan KGMP gitu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kami juga share di situ metode-metode atau strategi pembelajaran kekinian yang bisa diterapkan dalam pembelajaran pada saat ini. Lalu ketiga, murid saat ini senang collab gitu ya, senang berkolaborasi. Nah, disinilah guru harus pintar-pintar untuk mereka bisa collab dengan para muridnya atau membuat collab murid dengan murid gitu ya. Nah, konkretnya saya di Silabus, saya membuat penugasan dengan podcast gitu ya, membuat panduan dan sekaligus rubrik podcast, baik podcast itu audio atau video, podcast yang tipenya itu solo ataupun multi-host. Nah, kami memprovide itu bagi para guru gitu ya. Lalu pendidikan informal gitu ya. Menurut saya pendidikan informal itu jelas sangatlah penting, sangatlah strategis gitu ya. Karena di dalam pendidikan informal itu, yaitu melalui keluarga, anak-anak itu mereka diberikan fondasi, diberikan pendidikan penanaman nilai-nilai, diberikan pendidikan karakter ya, atau yang dikenal dengan budi pekerti, itu akan sangat menolong membantu anak, sehingga pada waktu dia di sekolah nantinya, dia juga akan mendapatkan pendidikan, pembentukan, tidak hanya secara knowledge, pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai, maka di sana terjadi satu sinergi yang baik. Akan adanya saling support begitu ya, baik dari pihak keluarga maupun juga pihak sekolah. Jadi jelas pendidikan dalam keluarga itu sangat penting gitu ya untuk terus dilakukan oleh para orang tua. Lalu terkait dengan penyediaan media belajar, pelatihan teknologi dalam sekolah gitu ya. Jelas kalau menurut saya ini sangat penting gitu ya. Ketika terjadi disrupsi di tengah-tengah pandemi pada waktu lalu, kemudian terjadi disrupsi di era digital, maka memang satu lembaga pendidikan atau sekolah memang dia harus menyediakan baik materi ataupun teknologi pembelajaran ataupun pelatihan-pelatihan yang memadai untuk bisa mendukung, mensupport para guru gitu ya. Sehingga guru tidak dilepas gitu ya di tengah-tengah rimba kemajuan teknologi yang begitu cepat dan di tengah-tengah disrupsi era digital. Tapi di satu sisi, guru juga dia tidak boleh dimanjakan terus-menerus dengan menyediakan segala sesuatunya. Jadi guru harus dipacu dengan diberikan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan yang dari Google atau pelatihan yang dari sekolah itu sendiri, sehingga mereka akan bisa mandiri, akan bisa dengan kreatif, mereka bisa mengembangkan pembelajaran-pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan bidang yang diampunya. Jadi nggak hanya copy-paste gitu ya dengan melihat apa yang sudah disediakan, tetapi dia bisa secara inovasi, dia bisa melakukan terobosan-terobosan yang baik, yang praktis, yang tepat, yang kontekstual dengan mapel yang diampunya. Oke, begitulah ya yang saya bisa sharingkan. Semoga bisa bermanfaat. God bless. Jadi pada prinsipnya EdTech di Indonesia ini kan mulai muncul sejak tahun 2009 ya, yang paling awal. Ini muncul dari memang ada kesenjangan antara waktu itu sih antara pendidikan dasar gitu, pendidikan dasar sampai menengah kita, sampai SMA, dengan apa yang diminta oleh perguruan tinggi. Ternyata tidak semua SMA memiliki kualitas yang mirip, sehingga ketika masuk ke perguruan tinggi itu ada kesenjangan dari segi kompetensi yang dimiliki. Nah, jadi itu pendekatan gelombang pertama ya. Jadi berpusat kepada pendidikan
formal, K-12, menjembatani antara pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi. Gitu. Ada satu kesenjangan kompetensi di sana. Nah, kemudian berkembang lagi, mungkin ini gelombang yang baru di sekitar tahun 2018, 2016 lah mulainya, itu muncul lagi dengan semangat yang sama, yaitu menjembatani antara gap kompetensi, tapi kali ini antara industri dengan pendidikan tinggi. Jadi udah masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi saya rasa pada prinsipnya teknologi pendidikan Indonesia itu tidak terhindarkan ya, karena setelah itu tadi ada satu kesenjangan. Kesenjangan ini bisa jadi karena kesenjangan demografi, kesenjangan daerah geografis misalnya, dari daerah yang lebih berkembang dengan daerah yang kurang berkembang, juga kesenjangan dari segi kualitas pendidikan yang ada, kesenjangan dari segi akses pendidikan juga. Nah, karena Indonesia negara kepulauan, memang hal ini ada beberapa yang memang tidak terhindarkan karena masalah logistik umumnya. Kemudian yang kedua, saya rasa juga muncul karena adanya akses teknologi yang lebih jauh ya. Indonesia dikatakan, boleh dikatakan unik karena kita memiliki akses dan penetrasi internet yang cukup boleh dikatakan sangat cepat untuk ukuran negara kepulauan. Jadi adaptasi teknologi itu juga menjadi suatu hal yang cukup baik ya di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara dengan ukuran dan juga kondisi demografi yang mirip. Nah, kalau ditanyakan apakah edtech ini akhirnya bisa menggantikan sekolah, ini boleh dikatakan memang ada satu gerakan tertentu di kalangan edtech internasional, gitu ya, yang memang mengarah ke hal tersebut, yaitu ada demokratisasi pembelajaran. Tidak hanya sekedar mereka menjembatani antara gap-gap yang ada, tapi juga mereka merombak lebih jauh, memastikan bahwa teknologi itu bisa membantu orang untuk mengakses pendidikan pada tingkat apapun, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Yang tadinya hanya terpusat di satu pemerintah, misalnya standar yang ditentukan oleh asosiasi, atau standar yang ditentukan oleh pemerintah, atau standar yang ditentukan oleh kementerian, sekarang itu semua beliran, hampir semua orang bisa mengajar, semua orang bisa memproduksi konten, semua orang bisa membagikan pengetahuan mereka. Nah, di satu sisi ini bisa menjadi satu hal yang positif, pengertian semakin banyak orang tertarik menjadi pengajar. Tapi bisa juga ada sisi negatifnya, yaitu semakin banyak sumber-sumber ilmu itu yang tidak terverifikasi atau yang tidak dinilai dan tidak terjamin mutunya. Nah, itulah mengapa menurut saya di Indonesia setidaknya sampai 20 tahun ke depan kita masih punya PR untuk menyamaratakan dan membuat standar itu menjadi satu hal yang utama. Di Indonesia sendiri saya lihat masih banyak ketimpangan dari segi standar. Contoh, standar yang dipakai oleh Kemnaker itu seringkali tidak berhubungan dengan standar yang dipakai oleh Kemdikbud. Sedangkan dalam alur persiapan tenaga kerja, kedua departemen itu harusnya saling terhubung. Nah, jadi Indonesia masih membutuhkan peran kolaborasi ini untuk menciptakan satu standar bersama. Standar mulai dari standar desain kurikulum, standar dari persiapan tenaga pengajar, standar dari segi teknologi yang digunakan untuk menyampaikan materi. Itu saya rasa semua perlu ada satu komunikasi bersama dan satu pembelajaran bersama ya, supaya bisa ada satu standar yang kita bisa gunakan sehingga Indonesia bisa punya satu usaha yang kolaboratif. Nah, sebenarnya tren-tren seperti ini juga muncul di luar negeri, terutama dengan negara-negara yang standarnya sudah sangat politik sudah sangat baku dan juga sudah diakui oleh semua pemangku kepentingan yang ada. Jadi boleh dikatakan Indonesia sekarang di persimpangan lah. Secara alami saya rasa belum bisa menggantikan, tapi ada satu kesempatan bagi kita untuk berkolaborasi, menemukan satu standar bersama untuk pendidikan, baik itu dalam skala formal, informal, yang memang semakin baur ini. Nah, saya rasa yang masih susah untuk dijalankan itu adalah penyetaraan kompetensi ini. Karena seringkali adopsi teknologi dan implementasinya itu diserahkan kepada pendidik masing-masing dan tidak disupport oleh sekolah maupun tidak disupport oleh lembaga masing-masing, gitu ya. Sehingga guru-guru itu banyak yang mencoba mengimplementasikan teknologi baru, tapi jadinya standarnya tidak sama.
Jadi ada guru-guru yang akhirnya menggunakan misalkan, saya rasa cukup kreatif ya, menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajaran. Sedangkan desain dan juga medianya sendiri itu tidak memadai untuk kepentingan tersebut. Tapi itulah yang dilakukan guru karena keterbatasan dari segi fasilitas. Dan kemudian ketika kita berbicara misalnya mengenai learning management system atau sistem LMS gitu ya, itu seringkali hanya berpangku pada kepentingan dari sekolah. Dan seringkali antara satu sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya punya satu standar dan ekspektasi yang berbeda tentang LMS itu apa. Sehingga guru-guru ujungnya akan menjadi satu korban ya. Mereka harus belajar banyak standar, mereka harus beradaptasi dengan begitu banyak teknologi, dan nanti kesuksesannya juga ditentukan oleh guru-guru sendiri. Yang saya rasa mereka secara kompetensi ada yang memang sudah mencapai tingkat tersebut, bisa menjadi seorang evaluator teknologi, tapi ada juga yang masih baru belajar, gitu. Jadi ada satu kesenjangan gitu. Nah, itu saya rasa perlu ada satu dukungan struktural. Jadi ketika tadi saya bicara mengenai standar, itu tidak hanya bicara mengenai satu standar kompetensi umum, tapi juga berbicara mengenai fasilitas yang mengikutinya. Misalnya, apakah ada pelatihan untuk para guru-guru tersebut? Apakah ada satu dukungan terhadap sekolah maupun institusi-institusi yang memiliki teknologi tertentu dan bisa mentransformasikannya ke dalam pendidikan. Kemudian, kalau bicara mengenai kolaborasi dengan EdTech, saya rasa EdTech memiliki satu keunggulan ya dari segi agility, dari segi adopsi dan implementasi teknologi itu bisa berjalan dengan sangat cepat. Gitu. Jadi ini bisa mempercepat juga laju dari adopsi teknologi dari para guru-guru tadi. Tapi dengan catatan bahwa ini harus disupport dari segi kebijakan, disupport dari segi infrastruktur, disupport juga dari segi kesiapan institusi yang ada. Nah, jadi saya rasa dulu di salah satu sekolah tempat saya mengajar, itu kita juga ada tentang sharing teknologi gitu ya. Dan menurut saya cukup bermanfaat dan bisa diadaptasi ke tiap guru-guru masing-masing. Jadi yang kami lakukan adalah ada beberapa guru yang dipilih lah sebagai champion untuk men-sharingkan teknologi apa saja sih yang sudah mereka gunakan di dalam kelas, dan kapan dan mengapa bagaimana mereka bisa mengadaptasi dan teknologi tersebut di dalam kelas. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi menurut saya kenapa itu berjalan dengan baik? Pertama, karena guru-guru tersebut disupport dari segi freedom mereka. Jadi mereka bebas sih bereksperimen, melakukan di dalam kelas, teknologi apapun yang mereka gunakan itu disupport. Kemudian yang kedua, itu juga ada lingkungan yang misalnya kolaboratif ya. Satu guru bisa sharingkan, kemudian guru lain bisa mencoba, dan kemudian bisa ada satu feedback loop, gitu, jadi satu komunitas. Kemudian yang ketiga, yang saya rasa jadi efektif itu adalah karena kita berbicara dari konteks masing-masing ya. Jadi karena konteksnya masih satu sekolah, masih dekat, mereka juga bisa melihat adanya satu kebutuhan dasar yang sama. Sehingga akhirnya bisa berujung pada adopsi teknologi yang mirip juga. Gitu sih. Seringkali teknologi itu tidak berhasil diimplementasikan di satu sekolah karena kurang adanya kebersamaan sih dari segi motivasi, dari segi melihat mengapanya gitu. Seringkali adopsi teknologi di sekolah itu banyak ke bagaimana caranya dan dampaknya apa, tapi kurang dari segi mengapa kita harus memilih teknologi tersebut. Nah, saya rasa sih perlu ada keterbukaan ya. Perlu ada sharing teknologi, baik itu dari EdTech, baik itu dari sekolah. Setiap pihak itu harus saling terbuka tentang permasalahan yang dihadapi, dan teknologi apa yang digunakan, dari barang kita bisa mengatasinya secara menyeluruh. Nah, dan ada satu gap yang saya rasa bisa kita jembatani bersama juga, yaitu bahwa guru-guru itu mulai perlu ada pengembangan kompetensi teknologi. Nah, kompetensi teknologi ini yang seringkali yang sudah mulai diakomodasi, tapi menurut saya masih terlupakan dari segi kebijakan nasional. Jadi guru-guru itu seringkali dianggap ya sudah cuma sebagai implementasi pembelajaran, tapi dari segi teknologinya, betapapun mereka expert di bidang itu seringkali tidak dianggap sebagai kompetensi yang mendukung gitu dari guru-guru tersebut. Jadi saya rasa perlu ada ya komunikasi keterbukaan yang menyeluruh ya dari semua stakeholder.